Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 19 Desember tahun 2025, saya Diarana hadir kembali ya dari Ibu Kota Nusantara. Ini hari Jumat berkah, kita akan liput lagi nih kawasan Masjid Nusantara yang informasinya udah hampir 90% loh. Tapi sebelum lanjut, kita pantun dulu ya kan. Ke lokasi proyek kamera menyala, langkah tertata penuh perhitungan. Sahabat Diarana mereka nyinyir tanpa tahu data. Fakta Nusantara terus menunjukkan. Setuju nggak? Dan ini dia teman-teman semua, kabar terbaru dari kawasan Masjid Nusantara yang informasinya ya, ini sudah hampir 90%, sehingga tinggal sekitar 10% lagi untuk menyelesaikan kawasan Masjid Nusantara. Dan informasinya juga ditargetkan kan selesai di akhir tahun ini. Sehingga di tahun depan ya, itu pada saat sholat Id itu digunakan kawasan ini. Wah, cakep kan? Keren nggak? Keren dong ya kan? Dan kemarin ada yang bilang nih, siapa juga nih yang mau sholat di situ? Dikiranya kali di sini tuh hutan belantara ya teman-teman. Padahal di sini tuh sudah banyak desa, udah banyak kawasan-kawasan, sudah banyak manusianya gitu yang tinggal di sini. Jadi ayolah ya kalian-kalian yang selalu nyinyir, lihat buka mata dulu ya, jangan nyinyir terus. Oh iya teman-teman semua, kemarin pada nanya ya, ini lokasi masjid itu mampu berapa ribu orang sih ya kan. Nah sekarang saya dapat informasi ya dari internet, itu sekitar 61 ribuan ya. Jadi ini mampu menampung hingga 61.000 teman-teman jamaah ya untuk Masjid Nusantara ini. Dan ya di sekelilingnya nanti itu akan dikelilingi oleh embung atau kolam retensi atau danau buatan, sehingga nantinya Masjid Nusantara ini seperti terapung teman-teman ya. Dan di depan kita ada apa ini? Ya, menara. Menara ini tingginya 99 meter. Jadi menara ini digunakan untuk menara pandang ya, untuk melihat lanskapnya IKN. Keren kan? Terus juga di sini ya, untuk bangunannya yang saya dapat info, itu ada dilengkapi dengan ruang pertemuan, perpustakaan digital, area UMKM, dan juga terintegrasi dengan plaza edukasi keagamaan informasinya teman-teman. Tuh, selengkap itu loh ya, kawasan Masjid Nusantara. Tapi bukan cuma masjid tuh, sebelahnya ada apa? Ya, Basilika. Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas semua di kawasan ini. Kita akan coba cek dulu di kawasan Masjid Nusantara dulu, nanti kita ke arah Basilika Nusantara. Lagi-lagi tadi tentang ada beberapa komentar ya pada saat saya ngeliput kawasan masjid ini. Ada aja komentar-komentar yang nyeleneh juga, yang ngatain siapa juga yang mau sholat di situ. Bilang lah, mungkin ini ya, saya anggap mungkin yang komentar seperti ini belum pernah ke IKN dan belum tahu. Nih saya kasih tahu ya, bahwa IKN itu bukan hutan belantara. Di IKN ini ada beberapa desa dan juga kecamatan, sehingga udah ada penduduknya gitu ya. Jadi kalau memang beneran kalian tidak tahu tuh yang komen, itu tuh saya kasih tahu. Nah, bukan berarti kawasan ini tuh cuma hutan belantara, nggak ada orang, ada orangnya ya, banyak gitu. Tapi kalau memang kalian sengaja aja cari-cari ya, karena memang ini kan IKN ini selalu dikait-kaitkan sama Pak Jokowi ya, mau nggak mau, suka atau tidak suka ya memang ya, karena kan Pak Jokowi yang ini ya menginisiasi pemindahan IKN ya ke IKN ini ya, ke Kalimantan Timur. Jadi wajar gitu ya kalau pembencinya Pak Jokowi akan tetap kekeh mencari-cari tentang IKN ini, dicari kejelekannya, ya kan? Tapi tetap aja Ibu Kota Nusantara terus maju ya, perlahan, terus tumbuh, terus lengkap ya kan? Sekarang sudah ada Masjid Basilika, terus nanti apalagi ya nggak? Di akhir tahun 2025 ini Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan bagaimana kawasan ini perlahan tumbuh ya, dari yang tadinya hutan belantara, tadinya becek-becekan, tadinya cuman tanah merah gitu ya, tadinya tempat-tempat cuma pohon-pohon, sekarang sudah ada bangunan-bangunan yang bisa kita bilang kepada ya yang melihat, inilah Ibu Kota Nusantara. Setuju nggak? Nih cakep bener kan kalau saya dekatin. Saya perlahan dekatin nih buat teman-teman semua biar lebih jelas melihatnya. Tapi kalau kalian merasa, bang kok warnanya burik, bang kok videonya burik, coba ya diatur manual ya, jangan malas, atur manual ke minimal 1080p ya, untuk pixelnya pixel ya, biar lebih jelas gitu. Karena saya upload ini benar-benar HD gitu, biar teman-teman bisa lihat dengan layar lebar gitu teman-teman ya. Nah, kita maju ke arah Basilika Nusantara ya kan. Nah, ini dia area Basilika Nusantara. Ini dibangun berdekatan dengan area
ibadah lainnya di kawasan ini. Dan informasinya teman-teman semua, ini tuh ya kapasitasnya itu sekitar 1.600 orang ya untuk jemaatnya. Jadi mampu menampung 1.600 orang. Dan hingga Desember ini informasi yang saya dapatkan itu pembangunannya progresnya itu sekitar 80% teman-teman ya. Dan sekarang itu fokusnya pengerjaan saat ini lagi interior bangunan dan juga elemen dekoratif fasad. Keren kan? Kita doakan lagi nih. Dan saya lihat ya, ini kan udah musim hujan di area Basilika ya. Tuh lihat bagian luarnya itu mulai menghijau. Keren kan? Keren dong ya kan? Oh ya, buat teman-teman semua yang belum subscribe, yuk bantu subscribe dulu ya. Like juga, jangan lupa komentar kalian. Apa aja komentar kalian biar di video selanjutnya itu saya ada bahan nih untuk bisa membahas. Karena kan kalau kalian nggak komen saya bingung mau bahas apa ya. Komen ya. Dan ini dia teman-teman semua untuk tampilan terbaru di kawasan masjid dan juga basilika ya. Dan ini ya, kalau kita lihat ini kan arsitektur gerejanya ini klasik ya. Jadi menggabungkan arsitektur gereja klasik dan ornamen khas Nusantara untuk basilika ini. Dan ini desainnya juga selaras dengan konsep Smart Forest City informasinya. Terus memiliki ruang terbuka hijau seperti yang kita lihat tadi ya. Berarti kan nantinya di sini tuh ya, kawasan basilika ini bisa kita kunjungi ya. Karena beberapa areanya ruang terbuka hijau. Ini materialnya juga menggunakan batu alam, kayu olahan industri, dan daya tahannya juga jangka panjang ya, sekaligus memberikan kesan alami. Cakep kan? Oke, kita akan coba ke bagian menara masjid lagi ya, kembali untuk melihat. Ini kan ketinggiannya 99 meter ya. Ini dari arah sini kita tuh bisa melihat ke arah Istana Garuda tuh, lihat. Wah, mantep ya. Dan untuk yang jalan ya, biasanya kan jalan tuh pada ditanya, "Bang, emang ke Basilika cuma satu akses ya melewati masjid?" Enggak. Jalan di sini kalau saya lihat itu sudah mulai diprogres ya. Baik itu yang langsung ke arah Basilika maupun yang nantinya kayaknya dari arah Jalan Sumbu Barat. Itu ada teman-teman ya. Jalan Sumbu Barat itu kayaknya akan ada jalan tembusan lagi ke arah tempat ibadah ini. Nih, saya akan coba tunjukkan ya teman-teman semua biar yang mungkin belum pernah menonton atau yang masih penasaran juga. Jangan lupa nih ya, jangan di skip nih. Di depan kita akan saya lihatkan rencana jalan akses ke arah sini nih. Apakah nanti tembusnya itu ke arah Basilika atau ke arah Embung ya kan? Karena kan di sini ada embung ya, ada embung dan ada rencana jalan juga kalau saya lihat di sini nih. Di depan kita. Tuh di depan tuh sana tuh ada bundaran dan di depannya ada Istana Wapres yang informasinya juga ya akan diselesaikan di akhir tahun ini. Cakep kan? Dan kita doakan semoga lancar. Dan buat teman-teman nih ya yang mungkin nanti malam tahun baru ya bingung mau kemana, coba kumpul di sini yuk ya di ibu kota Nusantara ya. Kita berkumpul di Bundaran Sumbu Barat, Bundaran Sumbu Timur ya nggak sih, di Titik Nol Nusantara. Dan harapannya nih buat para pengelola dari Dian Rana ya, semoga ya kawasan yang kiranya bisa diaktifkan, tolong diaktifkan seperti air mancurnya, lampu-lampu di Plaza Bhinneka, lampu jalanan, cakep kan? Semoga ya, semoga bisa diaktifkan biar menyala malam tahun baru. Setuju nggak? Karena kan malam tahun baru akan ada pesta kembang api informasinya, ya kan, di kawasan ini. Semoga aja ada acara-acara lain ya. Kita akan sama-sama melihat bagaimana kondisi malam tahun baru di kawasan ibu kota Nusantara. Dan ini dia teman-teman semua untuk Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Nah, nanti kan di bawah kita kan ini akan ada jalan lagi nih di bawah kita ya kan. Berarti ini tembusnya kalau tidak salah ini tembusnya ke area tempat peribadahan juga gitu ya. Dan selain ini ada juga jalan di sini nih. Ini kan di depan kita ada jalan jalan segmen 6C ya. Bebas hambatan segmen 6C yang dari arah Bandara Nusantara. Kalian tuh kalau dari arah Bandara Nusantara kalian bisa tembus ke arah sini nih ya, bundaran sini. Nih, nah di depan kita itu ada pembangunan jalan. Nih, depan kita ini ada pembangunan jalan nih di bawah nih. Ini juga tembusnya ke area sana ya, ke area tempat peribadahan juga. Jadi bukan cuma lewat ini teman-teman, bukan cuma lewat masjid untuk ke Basilika, ada nih sudah terbentuk nih jalanannya. Nih di bawah kita. Itu di depan ada TPST. Nah, ini di bawah kita kan ada jalan nih ya. Nah, ini dia. Ini salah satu jalan yang ke arah tempat penampungan sampah tuh yang sana, terus juga ke arah pusat peribadahan. Selain melalui akses masjid, ini ada juga nih ya jalan ini. Nih, jadi udah mulai terbentuk dan sudah dicor beton tuh ya kan. Keren kan? Keren dong. Buat teman-teman semua nih ya, saya ingatkan kembali ya yang masih menonton sampai dengan saat ini. Apa harapan kalian ya semua di akhir tahun 2025 ini untuk Ibu Kota Nusantara?
boleh dong ya berikan doa kalian buat IKN. Kita sama-sama doakan semoga ibu kota Nusantara terus maju, apalagi ini kita lagi meliput kawasan peribadahan. Semoga doa-doa kalian diijabah ya, semoga doa-doa kita buat semuanya ya, semua yang terlibat, semua yang berprogres, semua yang bekerja selalu dilancarkan, amin. Dan di bawah kita ini ada embung ya, nah ini kan ada beberapa embung yang sudah mulai terbentuk juga di dekat kawasan masjid dan juga basilika kan. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau di masjid nanti itu akan ada beberapa embung yang mengelilingi sehingga masjid itu seakan berada di atas ya air gitu, mengapung gitu, seakan-akan seperti itulah nanti ya. Kita tunggu aja. Dan ini dia pohon ya, pohon saksi bisu ya kan, semoga tidak ditebang. Oke, begitu aja dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dirana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.